Ada alasan khusus mengapa korupsi digolongkan sebagai tindak pidana khusus dan luar biasa, atau yang biasa dikenal dengan istilah extraordinary crime, dan diatur dalam undang-undang khusus di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi dipandang sebagai kejahatan sistematik dan meluas yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Sehingga korupsi seharusnya ditangani dengan cara-cara yang luar biasa. Sayangnya, cita-cita memberantas tindak pidana korupsi sebagai extraordinary crime tidak disertai dengan penjatuhan hukuman yang extraordinary kepada para koruptor. Vonis yang dijatuhkan kepada para koruptor jauh dari kata keadilan. Melalui studi terhadap dokumen laporan tren vonis yang dikeluarkan oleh Indonesia Corruption Watch pada tahun 2019 sampai dengan 2023, ditemukan bahwa rata-rata hukuman final yang dijatuhkan pada narapidana korupsi adalah 3 tahun 2 bulan penjara, dengan mayoritas koruptor dijatuhi pidana ringan, yaitu antara 0 sampai 4 tahun penjara. Rata-rata pidana denda selama 5 tahun tersebut juga tak kalah mencengangkan, yaitu hanya sekitar 124 miliar. Laporan ICW menunjukkan, dari 236 triliun rupiah kerugian negara, pidana tambahan berupa uang pengganti hanya sekitar 33 triliun rupiah atau sekitar 13% dari total kerugian negara. Tuntutan uang pengganti yang disertakan oleh penuntut umum dalam tuntutannya bisa saja gugur jika menurut majelis hakim, uang pengganti tidak berlaku pada tindakan korupsi di luar ranah korupsi keuangan negara. Padahal, berdasarkan pasal 17 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, setiap delik korupsi dapat dijatuhi pidana tambahan uang pengganti. Jadi dapat disimpulkan bahwa kerugian negara yang bernilai fantastis itu belum mencakup kerugian sebenarnya dari tindakan korupsi lainnya, seperti penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, dan benturan kepentingan dalam pengadaan. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur bahwa denda maksimal yang dapat dikenakan pada tindak pidana korupsi adalah senilai 1 miliar rupiah. Sanksi maksimal denda untuk tipikor itu hanya diatur dalam 3 jenis korupsi, yaitu kerugian negara, penyuapan, dan gratifikasi. Hal ini sangat jauh dari pidana denda yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Khusus lainnya seperti Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Kedua undang-undang tersebut mengatur pidana denda maksimal 10 miliar rupiah. Koruptor yang memakan nangka, rakyat yang kebagian getahnya. Itu yang dikatakan KPK pada buku Kapita Selecta dan Beban Biaya Sosial Korupsi yang dirilis pada tahun 2015. Proses pidana kepada para koruptor hanya mampu mengembalikan kurang dari 15% kerugian negara. Lalu, siapa yang menanggung 85% lainnya? Tentu saja rakyat Indonesia lah yang harus menanggung semua kerugian negara yang tidak termasuk dalam hukuman terhadap koruptor. Pada umumnya, tanggungan ini berdampak pada peningkatan besaran pajak masyarakat. Kerugian yang ditimbulkan akibat korupsi ternyata jauh lebih besar daripada yang ditemukan dalam proses peradilan, yang bisa kita sebut sebagai biaya sosial korupsi. Lalu, apa saja unsur dari biaya sosial korupsi? Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi, biaya sosial korupsi dapat diukur dari 3 unsur biaya, yaitu pertama, biaya antisipasi korupsi, yaitu berapa banyak uang negara yang keluar untuk mengantisipasi dan mencegah korupsi. Yang kedua,
biaya akibat korupsi, yaitu kerugian yang ditanggung masyarakat akibat korupsi, baik implisit dan eksplisit. Biaya eksplisit dihitung oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, sedangkan biaya implisit dihitung dari nilai efek domino yang ditimbulkan dari kasus tersebut, termasuk berapa banyak pengaruhnya terhadap investasi sampai ekonomi makro. Yang ketiga, biaya reaksi, yaitu biaya yang muncul sepanjang proses penyelesaian perkara, mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai koruptor masuk ke lembaga pemasyarakatan. Untuk mengatasi atau paling tidak mengurangi ketimpangan antara vonis yang dijatuhkan dengan kerugian negara yang ditimbulkan, terdapat banyak hal yang bisa dilakukan. Pertama, pembebanan biaya sosial korupsi kepada para koruptor. Hal ini sangat mungkin dilakukan melalui revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kedua, kiranya penegak hukum selalu mempertimbangkan keadaan tertentu sebagai bagian dari penuntutan dan pemidanaan. Berdasarkan penjelasan Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Tipikor, keadaan tertentu dapat menjadi alasan pemberat bagi koruptor jika korupsi dilakukan pada waktu-waktu berikut.